penurunannya sangat ekstrim dan disambut oleh tikungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Alvisa Group. Nah, hari ini rencananya kami akan bermain ke Kota Payakumbuh. Nah, untuk menuju ke Kota Payakumbuh kami melewati Kota Padang Panjang dan Kabupaten Agam. Nah, untuk perjalanan menuju ke Payakumbuh kita menempuh sekitar 103 km. Jadi nanti kita akan melewati Kota Padang Panjang dan Kabupaten Agam. Nah, cuaca saat terlihat cerah ya, sangat mendukung sekali untuk kita pergi motoran. Barusan kami mengisi angin nitrogen untuk ban motor. Jadi untuk tekanan ban motor dari ADV 160 sesuai buku panduan, untuk ban depannya itu adalah 29 PSI dan ban belakang itu menggunakan tekanan angin sekitar 33 sampai dengan 35 PSI. Jadi karena kami boncengan sekitar 4 orang, untuk tekanan di set sekitar 35 PSI. Nah, untuk jalanan saat ini terlihat macet karena libur panjang ya, long weekend. Kemarin itu adalah tanggal 1 Muharram, tahun baru Islam ya. Nah, sekarang kita akan singgah ke SPBU untuk isi minyak karena minyaknya sudah tinggal 2 bar. Si penuh ya bang? Kasih ya. Nah, untuk pengisian BBM tadi itu sekitar 70.000 ya teman-teman. Itu menggunakan Pertamax sebanyak 5,54 liter. Nah, sekarang kita sudah sampai di Pasar Lubuk Alung atau disingkat dengan LA ya, bukan Los Angeles yang di Amerika. Posisi saat ini kita masih berada di Jalan Padang Bukit Tinggi ya. Kita sudah berjalan sekitar 29 menit dengan jarak tempuh sekitar 18,6 kilo. Dan rata-rata konsumsi BBM yang di odometer yaitu sekitar 44 km per liter. Nah, posisi kita saat ini adalah di daerah Kayu Tanam. Daerah ini terkenal dengan duriannya ya teman-teman. Jadi yang ingin menikmati durian bisa datang ke daerah Kayu Tanam. Karena di sini untuk menikmati durian kita tidak harus menunggu musimnya ya. Di sebelah kiri ini ada Arfam Durian, yaitu adalah pusat oleh-oleh segala jenis olahan durian. Nah, sekarang kita sudah nyampe di pasarnya Kayu Tanam. Ada pusat pemerintahnya daerah Kayu Tanam. Nah, sekarang posisi kita tepatnya di Malibu Anai. Dan di sini ada warung yang sangat ramai, selalu dikunjungi oleh orang yang mau berhenti atau beristirahat di sini ya. Itu ada warung Ucok. Nah, di sebelah kanan ini ada bekas longsor ya. Longsor yang sudah lama sejak Galodo dari Gunung Marapi. Nah, posisi kita saat ini berada di Jalan Lintas Barat Sumatera. Nah, di samping kanan ini ada sungai, tepatnya di perbatasan Kabupaten Tanah Datar atau istilahnya di Luhak Nantuo, yaitu di Cagar Alam Lembah Anai. Nah, terlihat ya dari sini ada air terjun Lembah Anai. Dan artis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina sudah pernah datang ke sini ya teman-teman. Nah, di sebelah kanan ini tahun lalu yaitu ada Cafe Sakapa ya teman-teman. Ini bekas dari Galodo, lahar dingin Gunung Marapi. Di sebelah kiri ini ada objek wisata air terjun Proklamator ya teman-teman. Di sebelah kanan ini terlihat sangat banyak bangunan dan tempat pemandian.
Padahal ini adalah das ya, daerah aliran sungai yang tidak boleh sebenarnya dibuat bangunan karena setahun lalu itu terjadinya galodo lahar dingin dari Gunung Marapi. Daerah kawasan Lembana ini sangat sejuk ya teman-teman. Nah, sekarang kita sudah sampai di perbatasan Padang Panjang. Selamat datang kota Padang Panjang. Nah, di sebelah kiri ini ada sate Mak Syukur, sate legend. Dan presiden pun pernah makan di sini, seperti Presiden SBY, Presiden Jokowi. Dan untuk rasa lumayan enak. Kabarnya satu hari itu bisa menghabiskan lebih dari 1 ekor sapi. Nah, sekarang kita akan ambil jalur kiri untuk bisa pergi ke Agam atau Bukit Tinggi. Kalau lurus kita masuk ke kota Padang Panjang. Sekarang kita posisi di Jalan Syekh M. Daud Rasidi, tepatnya di Kelok Silaturahmi ya. Nah, informasi untuk teman-teman ya, kalau di sini walaupun cuacanya panas, udara di sini tetap dingin. Nah, sekarang kita berada di posisi Jalan Haji Kamarullah, tepatnya sekarang jam 12:01. Dan kita sudah berjalan sekitar 1 jam 26 menit dengan jarak tempuh 54 km. Karena sudah memasuki jam makan siang yaitu jam 12, kita rencananya akan singgah di Sawah 9. Sebuah rumah makan yang di kelilingnya itu ada sawah, ada kebun sayur. Nah, di depan ini terlihat macet ya. Ini kemungkinan karena yang datang dari Kabupaten Tanah Datar dan dari kota Padang Panjang. Nah, terlihat kemacetan yang begitu panjang. Kebanyakan plat nomor dari mobil-mobil yang lewat di sini dari Pekanbaru ya. Mungkin karena libur sekolah sekitar lebih kurang 3 minggu. Dan penyebab kemacetan tidak juga dikarenakan mobil pribadi, tapi juga didominasi oleh truk-truk besar yang menuju ke Bukit Tinggi. Nah, sekarang kita akan menuju rumah makan Sawah 9. Ini sebenarnya udah kedua kalinya ya kita menuju ke Sawah 9. Kita balik lagi ke sini karena makanannya enak dan view-nya sangat bagus ya. Dan untuk menuju rumah makan Sawah 9 itu jalannya bagus ya, bisa dilewati oleh kendaraan roda 4. Wah, sejuk sekali teman-teman. Tapi walaupun jalannya bagus, kita tetap selalu harus hati-hati ya. Karena jalannya banyak tikungan, jalannya berliku-liku. Terlihat ya teman-teman, penurunannya sangat ekstrim dan disambut oleh tikungan. Kondisi remnya harus bagus. Nah, ini dia rumah makan Sawah 9. Terlihat banyak orang yang mau foto-foto. Nah, kita sudah sampai. Oke teman-teman, setelah kami selesai makan siang di Sawah 9 dengan kondisi selesai hujan, kita lanjut lagi ke Payakumbuh. Suasana di sini sangat dingin ya. Di sebelah kiri ini ada rumah budaya Fadlizon, di mana di atasnya ada Ayah Ange Kotek. Nah, sekarang kita posisi di Kelok Hantu. Nah, untuk teman-teman yang menuju ke Bukit Tinggi atau dari Bukit Tinggi menuju Kota Padang, itu bisa kulineran ya. Itu ada Bika Talago dan Bika Mariana. Nah, di sini juga pusat kemacetan ya, teman-teman.
Ini di sebelah kiri ada Pasar Kota Baru. Nah, kita ambil ke jalur kanan ya, tepatnya di Jalan Jorong Simpang Tigo. Jadi kami menghindari kemacetan yang ada di Bukit Tinggi, maka kita ambil jalan bypass untuk mempercepat tuh menuju ke Payakumbuh, jalur Kota Baru ya. Nah, sekarang kita cerita tentang Gunung Merapi ya. Bagi teman-teman mungkin ada keraguan antara Gunung Merapi dan Gunung Merapi. Kalau Gunung Merapi itu letaknya di Provinsi Sumatera Barat. Dan kalau Gunung Merapi itu terletak antara Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk status Gunung Merapi di Provinsi Sumatera Barat itu statusnya adalah level 3. Seperti yang kita ketahui, status level dari gunung itu ada 4 status ya. Yang pertama itu ada normal, waspada, siaga, dan awas. Nah, untuk Gunung Merapi saat ini statusnya level 3 yaitu siaga. Jadi siaga itu artinya dalam radius 3 km itu masyarakat dilarang beraktivitas. Lebih baik menjauh dari 3 km dari Gunung Merapi. Nah, itu di sebelah kanan ya, kelihatan itu Gunung Merapi. Nah, perbedaan dari Gunung Merapi dan Merapi itu Gunung Merapi itu lebih tinggi dari Gunung Merapi. Ya, kalau Gunung Merapi itu sekitar 2.900-an mdpl. Kalau Gunung Merapi itu sekitar 2.800-an. Jadi Gunung Merapi ini dikelola oleh BKSDA, Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Berbeda dengan Gunung Merapi yang ada di Jawa Tengah. Nah, terakhir itu bencana Gunung Merapi itu sekitar Desember 2023. Itu memakan korban sekitar 23 orang ya, diakibatkan oleh erupsi ya. Nah, bagi teman-teman yang dari luar kota, mungkin untuk yang hobi mendaki gunung, itu mungkin bisa ke Gunung Talang. Nah, sekarang kita masuk ke daerah Nagari Sungai Pua. Nah, sekarang kita akan ambil jalur kanan. Tepatnya ini di Jalan Raya Sungai Pua. Nah, sekarang kita keluar dari Sungai Pua masuk ke Nagari Bukit Batabuah. Kita ambil jalur kanan itu menuju ke Baso. Kita sekarang berada di Jalan Raya Canduang. Nah, sekarang kita akan ambil jalan ke kanan. Ini kita menuju Jalan Raya Bukit Tinggi Payakumbuh. Sekarang kita tepatnya di Pasar Baso ya, Kecamatan Baso. Untuk waktu riding kita sudah sekitar 2 jam 50 menit ya, dengan jarak tempuh sekitar 83,9 km. Untuk menuju Payakumbuh lebih kurang 21 km lagi ya. Nah, di sebelah kanan ini ada kampus ya. Ini kalau nggak salah ini kampus IPDN ya. Ya, IPDN Kampus Sumatera Barat, Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Nah, posisi kami sekarang ini di SPBU Kota Baru ya. Jadi kami beristirahat sejenak untuk melepaskan penat. Nah, posisi sekarang kita masih di Jalan Raya Bukit Tinggi Payakumbuh. Kita sudah riding sekitar 3 jam 14 menit dengan jarak tempuh sekitar 95 km. Nah, untuk perjalanan ini kita lanjutkan di esok harinya ya, karena waktu sudah menunjukkan sekitar jam 5. Jadi kami memutuskan untuk mencari penginapan dulu.
Nah, sekarang kita sudah sampai di Piladang ya. Di sebelah kiri ini ada pasar Piladang. Sampai di sini dulu ya teman-teman untuk video motovlog hari ini. Besok kita akan lanjutkan kembali. Terima kasih telah mengikuti perjalanan kami. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.